Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sugiarto dari SDN Wonopelintan 1 CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Tugas ruang kolaborasi modul 31, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami dari kelompok 1 kelas 199. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Abdul Muhed SPD MPD, dan pengajar praktek Bu Wahyu Trianita dan Bapak Puji Sulistyo. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Putri Ayu sebagai ketua dari SMA Negeri 1 Tarik. Yang kedua, Eni Rukana sebagai moderator SDN Simugirang 1. Yang ketiga, Suci Widiawati sebagai penyaji dari SLB Putra Mandiri. Dan saya sendiri, Cici Sugiarto, sebagai timekeeper dari SDN Wonopelintan 1. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 4 paradigma yaitu: 1. Individu lawan kelompok, individual vs community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan. 3. Prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Kasus yang dipilih dari kelompok kami yaitu: Bu Suci merupakan guru di SLB Putra Mandiri. Ada peserta didik bernama Bianta yang sudah kelas 6, sudah lama tidak masuk sekolah dan tidak pernah mengikuti ulangan harian sama sekali. Dari rapat Dewan Guru dan Kepala Sekolah, semua ingin Bianta ini tidak diluluskan karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu jika ada peserta didik tidak masuk 6 bulan berturut-turut, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian sekolah. Tapi Bu Suci sebagai guru kelas tidak setuju karena menurutnya Bianta ini patut diberikan kesempatan mengikuti ujian agar bisa lulus dan juga mengingat perjuangannya selama 5 tahun sebelumnya. Akhirnya Bu Suci memutuskan ke rumah Bianta dan mencari akar permasalahan kenapa Bianta ini tidak masuk lama tanpa ada keterangan. Ternyata setelah Bu Suci ke rumahnya Bianta, yang menyebabkan dia lama tidak sekolah karena ayahnya yang biasa mengantar meninggal dunia. Ibunya tidak bisa naik sepeda motor. Kedua kakaknya bekerja. Sebagai Bu Suci, apa keputusan yang tepat untuk menangani hal tersebut? Mari kita pecahkan bersama-sama. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus tersebut? Salah satu paradigma yang ada dalam kasus tersebut yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. Peserta didik yang tidak pernah masuk sekolah ketika ujian ternyata dia memiliki masalah keluarga, dan Bu Suci sebagai guru layak untuk memperjuangkannya karena dia telah melalui proses kelas 1 hingga kelas 6. Ini merupakan ujian akhir penentu dan Bu Suci sebagai wali kelas tidak bisa membiarkan hal tersebut begitu saja. Yang kedua, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan yang diambil? Berpikir berbasis rasa peduli. Karena ketika pihak sekolah ingin mengeluarkan Bianta tersebut, Bu Suci sebagai wali kelas melihat dari sudut pandang proses. Rasa peduli secara alamiah muncul untuk memberikan pelayanan kepada peserta didiknya yang memiliki masalah pribadi. Tahapan pengambilan keputusan pengujian. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan.
Nah, di sini nilai yang saling bertentangan yakni kedisiplinan dan tanggung jawab. Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah kepala sekolah, guru-guru Pusuci, Bianta, dan wali murid. Langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan yaitu yang pertama paradigma, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang kedua, apakah ada pelanggaran hukum? Uji legal, tidak ada melanggar hukum. Yang ketiga, apakah ada pelanggaran kode etik? Tidak ada. 4. Uji intuisi. Jika Bianta tidak diperbolehkan ikut ujian, maka Bianta tidak akan lulus. Mengurangi nama baik sekolah, begitu juga murid Bianta tidak akan nyaman. 5. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak elektronik atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Jika dipublikasikan, kami merasa tidak nyaman karena nama baik sekolah bisa tercemar. Psikologis Bianta juga akan menjadi down, tidak percaya diri. Yang keenam, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan idola Anda dalam situasi ini? Mengambil keputusan dengan tidak merugikan Bianta. 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi opsi trilema. Bila Bianta saat ujian tetap tidak bisa datang ke sekolah karena tidak ada yang mengantar, maka Pusuci yang mengantarkan soal ujian ke rumah Bianta. Atau jika saat ujian ada yang mengantar ke sekolah, bibi atau tantenya, maka Bianta bisa mengikuti ujian di sekolah. Yang kedelapan, apa keputusan yang Anda ambil? Keputusan yang diambil yaitu bila Bianta saat ujian tetap tidak bisa datang ke sekolah karena tidak ada yang mengantar, maka Pusuci yang mengantarkan soal ujian ke rumah Bianta. Yang kesembilan, prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Prinsip yang digunakan berpikir berbasis rasa peduli, karena ketika pihak sekolah ingin mengeluarkan ananda tersebut, kami sebagai wali kelas melihat dari sudut pandang proses. Rasa peduli secara alamiah muncul untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik kami yang memiliki masalah pribadi. Adapun tanggapan dari kelompok lain yaitu yang pertama, Bu Titis menyarankan agar Bianta ada yang mengantar dari pihak keluarganya. Kalau tidak ada, bisa menggunakan jasa antar jemput. Yang kedua dari Bu Heni menyarankan agar dibuat grup WA untuk memantau Bianta serta koordinasi dengan orang tuanya. Yang ketiga dari Pak Imam menyarankan agar menjemput Bianta untuk ikut ulangan di sekolah. Demikian penyajian dari kami tentang kasus Bianta. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.